Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Matkul Sistem Informasi Akuntansi akan menjelaskan materi tentang siklus penjualan berbasis komputer. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami ada 4 orang. Yang pertama saya Ofirina Amalia, kemudian teman saya Anissa Firdaus Nugraha Dita, kemudian Sabrina Farah Safira dan Vanessa Fitri. Baik, pada kali ini ada beberapa bab atau ada beberapa bahasan yang kita bahas, mulai dari deskripsi, bagaimana tentang sistem penjualan berbasis komputer itu, kemudian dokumen-dokumen terkait, catatan, laporan, fungsi, flowchart-nya seperti apa, kemudian sistem pengendalian internalnya, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, yang pertama, deskripsi. Siklus penjualan merupakan serangkaian kegiatan bisnis yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengolahan informasi yang berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerimaan pembayaran kas dari penyerahan barang dan jasa tersebut. Oke, selanjutnya untuk bagian dokumen apa saja sih yang ada di dalam sistem penjualan berbasis komputer? Nah, dokumen itu tergantung dari jenis transaksinya. Nah, ini ada beberapa jenis transaksi yang berkaitan dengan sistem penjualan berbasis komputer. Yang pertama ada penjualan kredit, kemudian penjualan tunai, penerimaan kas, retur penjualan, potongan penjualan, dan penghapusan piutang. Nah, dokumen yang terkait dari transaksi penjualan kredit itu ada 3 dokumen, seperti order penjualan atau sales order, kemudian nota pengiriman atau shipping notes, faktur penjualan atau sales invoice. Nah, kemudian untuk dokumen yang terkait pada transaksi penjualan tunai itu ada nota penjualan atau sales ticket. Kemudian pada penerimaan kas, dokumen yang terkait ada bukti kas masuk. Untuk retur penjualan ada memo kredit, sama juga dengan potongan penjualan. Bukti yang terkait atau dokumen yang terkait ada memo kredit, dan penghapusan piutang itu ada 3 dokumen yang terkait, yaitu memo, kemudian analisis umur piutang, dan jurnal voucher. Nah, kemudian di siklus penjualan berbasis komputer ini juga ada beberapa catatan atau notes. Nah, catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh perusahaan dalam melaksanakan siklus penjualan ini tergantung pada alat yang digunakan untuk mengolah data transaksi. Nah, jika pemrosesan transaksi pada siklus penjualan itu dilaksanakan dengan menggunakan komputer, maka catatannya juga menyesuaikan. Catatan akuntansi yang diselenggarakan itu tidak lagi berupa kertas atau hard copy, namun berupa file-file komputer atau soft copy. Selanjutnya untuk selain dari catatan dan dokumen, terdapat file-file yang digunakan dalam siklus penjualan berbasis komputer. Ada 3 jenis file, yaitu file induk atau master file, kemudian file transaksi atau transaction file, dan account receivable change log file. Ya, untuk yang pertama, file induk, dari file induk atau master file itu ada 2 jenis file yang terkait, seperti file induk pelanggan atau customer master file, dan yang kedua adalah file induk persediaan atau inventory master file. Kemudian untuk yang jenis file kedua, file transaksi atau transaction file, itu ada 3 jenis file yang digunakan. Yang pertama invoice detail, kemudian sales order detail, dan cash receipt detail. Untuk yang ketiga, account receivable change log file, itu file tambahan yang berisi sebuah record. Baik, selanjutnya ada laporan. Sistem aplikasi dalam siklus pendapatan menghasilkan 3 jenis laporan, yaitu yang pertama laporan kontrol atau control report. Sistem akuntansi menghasilkan laporan kontrol melalui proses berkali-kali terhadap sebuah file. Laporan ini berisi informasi tentang 1. Transaksi yang telah diposting, 2. Jumlah angka atau nomor transaksi, dan yang ketiga daftar perubahan yang dibuat selama pemeliharaan file. Dalam sistem berbasis komputer, laporan ini menyajikan record count,
kontrol total, dan cash total. Petugas pengawas data mengkaji laporan ini dan membandingkan total tersebut untuk menguji bahwa semua perubahan terhadap file telah dilakukan secara tepat. Lalu yang kedua ada register. Register merupakan daftar yang memuat seluruh transaksi penjualan yang diproses selama satu periode pemrosesan. Sebagai contoh, bila sistem akuntansi memproses transaksi penagihan dan retur penjualan setiap hari, maka sistem tersebut akan menghasilkan dokumen register harian yang berisi seluruh faktur penjualan dan memo kredit yang dibuat pada hari itu. Siklus penjualan dapat pula menghasilkan register lain seperti register penerimaan kas, register faktur penjualan, atau register memo kredit. Dalam sistem manual, register sama dengan jurnal. Register merupakan komponen penting dalam sistem akuntansi karena register menyediakan jejak audit atau audit trail. Register juga memudahkan auditor untuk menghubungkan antara bukti transaksi dan juga rekening-rekening buku besar. Lalu yang terakhir ada laporan khusus atau Special Purpose Report. Umumnya, sebuah sistem memerlukan laporan khusus dalam siklus penjualan. Jenis laporan khusus ini antara lain laporan bulanan atau month statement, daftar umur piutang atau the age account receivable trial balance, lalu ada daftar penerimaan kas atau remittance list, dan laporan analisis penjualan atau sales analysis report. Lalu yang pertama ada laporan bulanan atau customer or monthly statement. Laporan ini berisi daftar transaksi dalam rekening pelanggan tertentu selama satu periode, biasanya 1 bulan. Setiap akhir bulan, biasanya perusahaan mengirimkan laporan ini kepada setiap pelanggan dengan tujuan agar pelanggan dapat memantau transaksi dalam rekening masing-masing sehingga dapat melakukan klarifikasi bila ada kesalahan dan mengingatkan pelanggan untuk segera membayar kewajibannya. Lalu yang kedua ada daftar umur piutang atau age account receivable trial balance. Laporan ini berisi rincian piutang kepada setiap pelanggan yang dikelompokkan berdasarkan umurnya dan dokumen transaksinya. Lalu yang ketiga ada daftar penerimaan kas atau remittance list. Laporan ini berisi rincian uang tunai dan cek yang diterima selama 1 hari. Laporan ini dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap kas, yaitu mencegah terjadinya pencurian dan menjamin bahwa tidak ada penerimaan yang hilang sebelum dikreditkan ke rekening pelanggan. Di negara yang lebih maju, penerimaan pelunasan ini dikirim melalui surat. Perusahaan menugaskan petugas penerima surat atau mailroom atau membuka kiriman ini dan sekaligus membuat daftar penerimaan kas sebanyak 2 lembar. Lembar pertama bersama-sama dengan ceknya diserahkan ke kasir dan lembar kedua diserahkan ke bagian akuntansi bersama dengan bukti kas masuknya. Lalu yang selanjutnya adalah laporan analisis penjualan atau sales analysis report. Laporan ini dibuat untuk keperluan manajemen. Laporan ini berisi ringkasan penjualan, biaya, margin laba untuk setiap pelanggan, produk petugas penjualan, atau wilayah penjualan. Laporan ini membantu manajemen pemasaran untuk mengevaluasi kemampuan labaan setiap produk, kinerja petugas penjualan, atau efek dari sebuah aktivitas promosi atau advertensi. Baik, selanjutnya untuk flowchart di siklus penjualan berbasis komputer ini ada 4 prosedur yang terkait. Yang pertama prosedur pemrosesan pesanan, kemudian yang kedua prosedur pengiriman, yang ketiga prosedur penagihan, dan yang terakhir ada prosedur penerimaan kas. Nah, untuk yang prosedur pertama yaitu prosedur pemrosesan pesanan itu terdapat 4 fungsi yang terkait. Fungsi petugas lanjutan, fungsi order penjualan, fungsi pengolahan data, dan fungsi order penjualannya. Fungsi order penjualan ini terdapat 2 bagian yang sebenarnya dalam satu cuman tugasnya berbeda. Tuh. Kemudian untuk yang selanjutnya ada prosedur pemrosesan pesanan. Nah, ini gambar flowchartnya. Terdapat 3 bagian yang terkait yaitu staf penjualan, departemen penjualan, dan departemen pengolahan data. Oke.
Nah, yang pertama dari petugas penjualan, tentunya dari petugas penjualan itu menerima pesanan dari pembeli, kemudian menuliskan order dalam formulir order. Nah, formulir order ini itu lalu dikirimkan ke departemen penjualan melalui fax setiap periodenya, atau misal setiap hari atau setiap malam. Nah, kemudian dari departemen order penjualan itu menerima order pembeli dari petugas penjualan dan mengumpulkannya ke dalam satu kelompok batch yang berisi 50 transaksi. Nah, kemudian sebelum melakukan entry data, itu membuat jumlah kelompok atau batch total, yaitu 50 data 50 transaksi ke dalam secarik kertas secara manual, kemudian memasukkan data pesanan pembeli ke dalam komputer. Nah, di situ dari entry data itu kan langsung ke departemen pengolahan data ya. Nah, dari departemen pengolahan data itu, setelah komputer menerima input pesanan pembeli, bagian ini tuh menjalankan program edit. Nah, program edit itu menggunakan based on file induk pelanggan dan file induk persediaan. Kemudian menjalankan program penggabungan untuk kelompok transaksi yang telah valid. Nah, keluaran dari proses ini itu ada data order pembeli yang tergabung dalam sebuah file yang berisi banyak data dan akan digunakan untuk memutahiran berbagai file induk. Kemudian menjalankan program pemrosesan order penjualan menggunakan file induk pelanggan dan file induk persediaan. Nah, dari proses tersebut itu keluaran dari proses ini atau outputnya itu terdapat 4 file. Yang pertama laporan penolakan kredit untuk diteruskan ke manajer kredit semisal tidak berkenan untuk menerima kredit dari pelanggan. Kemudian tiket pengambilan barang atau picking tiket untuk diteruskan ke bagian gudang, dan file back order dan file open sales order. Kemudian order penjualan sebanyak 4 rangkap, di mana rangkap 1 dikirim ke bagian penagihan, rangkap 2 dikirim bagian ke pelanggan, rangkap 3 ke pengiriman, kemudian rangkap 4 diarsipkan menurut abjad nama pelanggan. Oke. Baik, selanjutnya tadi setelah dari rangkap keempat itu diarsipkan menurut abjad pelanggan, kemudian kita balik lagi ke departemen order penjualan atau departemen penjualan. Nah, di departemen penjualan yang bagian part 2 itu setelah menerima hasil perhitungan jumlah kelompok, kemudian dari departemen tersebut itu membandingkannya dengan hasil perhitungan jumlah kelompok yang dibuat secara manual. Jadi kan terputus pada saat mengentry data. Nah, ini dilanjutkan kembali membandingkan dengan secara manualnya itu seperti apa. Nah, jika terdapat perbedaan baru dilakukan pembetulan. Nah, selanjutnya kedua dokumen tersebut itu diarsipkan menurut tanggal. Nah, pada saat menerima order penjualan, pada departemen penjualan ini mendistribusikan keempat rangkaian. Yang selanjutnya ada fungsi prosedur pengiriman barang. Yang pertama ada fungsi pengiriman, departemen pengolahan data, dan kemudian yang ketiga ada departemen pengiriman. Fungsi pengiriman yaitu mengirimkan barang ke bagian gudang untuk bertanggung jawab memenuhi order dari pelanggan. Kemudian departemen pengolahan data menerima input data pengiriman. Departemen ini menjalankan program edit data dan pencetakan dokumen pengiriman. Kemudian departemen pengiriman berfungsi sebagai menerima surat dari departemen penagihan, penjualan, pengiriman, dan pengepakan dikirim ke pembeli, dan tiket pengambilan barang. Nah, selanjutnya ada flowchart prosedur pengiriman barang. Mula-mula departemen pengiriman menerima penjualan dari pembeli, kemudian mendapatkan dokumen order penjualan yang lalu diarsipkan
berdasarkan urut nomor. Kemudian Departemen Pengiriman mengirimkan barang dari gudang melalui tiket pengambilan barang, dihitung barang dan dibandingkan. Lalu data tersebut di entry data menjadi 2 dokumen, yaitu penjualan, slip pengepakan, dan tiket pengambilan barang. Kemudian Departemen Pengolahan Data menerima dari entry data Departemen Pengiriman, lalu edit data dan cetak dokumen pengiriman yang diambil dari file induk persediaan dan file induk pengiriman, lalu menjadi bill of lading 4 rangkap. Rangkap pertama dikirimkan ke penagihan, rangkap kedua dikirimkan ke pengirim, rangkap ketiga dan keempat dilanjutkan ke bill of lading Departemen Pengiriman, yang rangkap 4 dikirimkan ke Departemen Pelanggan bersama order penjualan, slip pengepakan, dan rangkap 3 diarsipkan menurut nomor beserta dokumen tiket pengambilan barang. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi prosedur penagihan atau pembuatan faktur penjualan, yang mana di sini terdiri dari 3, yaitu Departemen Penagihan, Departemen Pengolahan Data, dan Departemen Penagihan. Nah, untuk Departemen Penagihan sendiri, yang pertama menerima tembusan order penjualan dan mengarsipkannya urut nomor. Yang kedua, menerima tembusan surat muat dari Departemen Pengiriman. Yang ketiga, mencocokkan dan membandingkan lalu mengarsipkannya urut nomor. Yang keempat, membuat jumlah kelompok secara manual. Dan yang terakhir, memasukkan data penagihan ke komputer. Selanjutnya, pada Departemen Pengolahan Data, yang pertama menerima data penagihan, yang kedua menjalankan program pembuatan faktur penjualan, yang ketiga keluaran dari proses ini yaitu hasil perhitungan jumlah kelompok, yang kedua faktur penjualan sebanyak 3 lembar, dan file faktur penjualan, file sejarah penjualan, dan file buku besar. Selanjutnya kembali lagi ke Departemen Penagihan, yang mana fungsinya yaitu menerima hasil perhitungan jumlah kelompok dan membandingkannya dengan hasil perhitungan manual. Yang kedua, menerima faktur penjualan dari Departemen Pengolahan Data dan mendistribusikannya. Baik, selanjutnya di sini ada flowchart untuk prosedur penagihan. Di flowchart ini tuh ada 2 departemen. Yang pertama Departemen Penagihan dan Departemen Pengolahan Data. Nah, pada Departemen Penagihan, departemen ini mula-mula menerima tembusan order penjualan lalu mengarsipkannya urut nomor. Selanjutnya, departemen ini juga menerima bill of lading dari Departemen Pengiriman. Atas dasar kedua dokumen tersebut, departemen ini mencocokkan dan membandingkan kedua dokumen tersebut, kemudian mengarsipkannya urut nomor. Kemudian membuat jumlah kelompok secara manual dan memasukkan data penagihan ke komputer. Kemudian pada Departemen Pengolahan Data, setelah komputer menerima data penagihan, departemen ini menjalankan program pembuatan faktur penjualan dengan menggunakan file order penjualan, file persediaan, dan file pelanggan. Keluaran dari proses ini yaitu yang pertama, hasil batch total, kemudian diserahkan kepada Departemen Penagihan. Yang kedua ada faktur penjualan sebanyak 3 lembar, dan kemudian file induk faktur penjualan, sejarah penjualan, dan buku besar. Nah, dari faktur penjualan tersebut, lembar ke-1 dan lembar kedua dikirimkan ke pembeli. Kemudian lembar ketiga bersama dengan bill of lading dan surat muat diarsipkan urut abjad oleh nama pembeli. Nah, tadi kan ada yang berasal dari Departemen Pengolahan Data. Nah, departemen ini menerima batch total, kemudian membandingkannya dengan hasil perhitungan manual. Nah, jika terdapat perbedaan, maka akan dilakukan pembetulan. Selanjutnya, kedua dokumen tersebut diarsipkan urut nomor.
Selanjutnya ada fungsi prosedur penerimaan kas. Yang pertama, fungsi penanganan surat masuk. Yang kedua, fungsi bagian piutang. Yang ketiga, fungsi pengolahan data. Dan yang keempat, fungsi kasir. Baik, selanjutnya saya akan membacakan flowchart prosedur penerimaan kas. Yang pertama, bagian surat masuk. Pada departemen ini mula-mula menerima amplop pelunasan dari pelanggan, kemudian 2 orang petugas membuka dan mengeluarkan cek beserta bukti kas masuk. Lalu, setelah dilakukan pemeriksaan visual, departemen ini akan mengesahkan cek dengan cara membubuhkan tanda tangan di ruang khusus di balik lembar cek dan membuat daftar penerimaan kas sebanyak 3 lembar. Yang selanjutnya, departemen ini akan mendistribusikan daftar penerimaan kas sebagai berikut, yang mana lembar pertama akan bersama-sama dengan ceknya diserahkan ke bagian kasir. Lalu yang kedua, diserahkan ke bagian internal audit, dan yang lembar ketiga bersama-sama dengan bukti kas masuk diteruskan ke bagian piutang. Lalu selanjutnya, pada bagian piutang dagang, bagian ini mula-mula menerima daftar penerimaan kas dan bukti kas masuk, kemudian memasukkan data penerimaan kas ke komputer dan mengarsipkan kedua dokumen tersebut dengan urut tanggal. Bagian ini menggunakan terminal online untuk memasukkan jumlah daftar penerimaan kas sebagai sebuah batch total, nomor pelanggan, nomor faktur, dan nilai pelunasan. Lalu selanjutnya ada departemen pengolahan data. Setelah komputer menerima data penerimaan kas, departemen ini akan menjalankan program edit untuk memverifikasi akurasi entry data. Yang pertama, mengecek validitas terhadap nomor pelanggan dan nomor faktur. Yang kedua, closed loop verification untuk menjamin bahwa rekening yang dikredit tepat. Lalu yang ketiga, check field data untuk nama yang ditayangkan telah benar. Cek field data untuk menjamin bahwa hanya nilai numerik yang dimasukkan untuk field nilai pembayaran. Lalu yang terakhir, penjumlahan seluruh nilai yang dimasukkan ke pembandingan total tersebut dengan total batch yang telah dimasukkan sebelumnya oleh petugas. Lalu selanjutnya, departemen ini akan menjalankan program pembaruan catatan piutang untuk mengkredit file induk pelanggan sebesar nilai pelunasan. Lalu yang terakhir ada pada bagian kasir. Bagian ini mula-mula menerima daftar penerimaan kas dan cek dari petugas penanganan surat masuk. Selanjutnya, bagian ini akan menerima 2 lembar bukti setor bank. Yang selanjutnya, bagian ini akan membandingkan bukti setor bank dengan cek dan daftar penerimaan kas setelah menverifikasi dokumen-dokumen tersebut. Lalu selanjutnya, kasir menyetor kas dan bukti setor kas ke bank dan mengarsipkan data penerimaan kas urut tanggal. Baik, selanjutnya ada pengendalian intern untuk siklus pendapatan berbasis komputer. Untuk yang pertama, penjualan kepada pelanggan dengan reputasi jelek yang mengakibatkan hasil penjualan tidak tertagih. Untuk prosedur pengawasannya, yang pertama, kredit disetujui oleh manajer kredit, bukan oleh manajer penjualan. Yang kedua, diselenggarakan catatan yang akurat tentang piutang kepada setiap pelanggan. Untuk ancaman yang kedua, kesalahan pengiriman barang, entah itu jenis, kuantitas, atau alamat tujuan, yang mengakibatkan kekecewaan pelanggan. Prosedur pengawasan yang dapat dilakukan, yang pertama, rekonsiliasi order penjualan dengan picking tiket atau picking slip. Yang kedua, digunakan barcode scanner. Yang ketiga, pengawasan aplikasi entry data. Yang ketiga, pencurian barang yang mana mengakibatkan kehilangan aktiva, yang kemudian persediaan dilaporkan terlalu tinggi. Kemudian untuk prosedur pengawasan yang dapat dilakukan, yang pertama pembatasan akses fisik ke persediaan, yang kedua pencatatan seluruh transfer barang internal, yang ketiga perhitungan fisik persediaan secara periodik dan pembandingan hasilnya dengan catatan persediaan. Kemudian untuk ancaman yang keempat yaitu gagal menagih pelanggan yang mengakibatkan yang pertama kehilangan barang, yang kedua kehilangan pendapatan, yang ketiga persediaan terlalu besar dan piutang terlalu kecil.
Nah, prosedur pengawasan yang dapat dilakukan, yang pertama, pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan. Yang kedua, seluruh dokumen pengiriman diberi nomor urut, tercetak dan secara periodik. Seluruh surat muat dibandingkan dengan faktur. Selanjutnya, untuk ancaman yang kelima, salah tagih mengakibatkan kekecewaan pelanggan dan catatan tidak benar dan keputusan yang dibuat tidak tepat. Prosedur pengawasan yang dapat dilakukan, yang pertama, rekonsiliasi tiket pengambilan barang gudang dan BL dengan order penjualan. Yang kedua, pengawasan edit entry data. Yang ketiga, digunakan daftar harga yang valid. Untuk ancaman yang keenam, yaitu kecurian kas yang mengakibatkan kehilangan aktiva dan piutang dagang dilaporkan terlalu besar. Prosedur pengawasan yang dapat dilakukan, yang pertama, pemisahan tugas. Yang kedua, minimalisasi penanganan kas. Yang ketiga, digunakan sistem lockbox. Yang keempat, seluruh penerimaan kas harus segera diproses dan disetorkan ke bank. Yang kelima, rekonsiliasi periodik laporan bank dengan catatan oleh seseorang yang tidak terlibat dalam pemrosesan ke kas masuk. Selanjutnya, untuk ancaman yang ketujuh, kesalahan posting piutang dagang yang mengakibatkan pelanggan kecewa dan catatan tidak benar dan keputusan yang dibuat tidak tepat. Yang mana prosedur pengawasan yang dapat dilakukan, yang pertama, rekonsiliasi antara rekening pembantu dan rekening kontrolnya. Yang kedua, pengiriman laporan bulanan kepada setiap pelanggan. Selanjutnya, untuk ancaman yang ke-8, kehilangan data, yang mana mengakibatkan catatan tidak akurat untuk pembuatan keputusan dan kehilangan informasi penting dan rahasia. Prosedur pengawasan yang dapat dilakukan, yang pertama, prosedur backup dan recovery. Yang kedua, pengawasan akses fisik dan logis. Selanjutnya, yang ke-9, kinerja yang buruk, yang mana mengakibatkan pemrosesan yang tidak efisien dan efektif. Prosedur pengawasan yang dapat dilakukan, pembuatan dan pengajian laporan kinerja. Baik, sekarang di sesi terakhir yaitu kesimpulan. Pada intinya sistem penjualan berbasis komputer itu sebenarnya hampir sama dengan sistem penjualan berbasis manual, hanya saja medianya berbeda. Untuk yang menggunakan siklus berbasis komputer, tentunya dengan sistem berbasis komputer semuanya lebih efisien dan efektif dan semua bisa terintegrasi dengan baik dan sangat membantu para akuntan untuk melakukan dari segi pencatatan dan dari segi perlakuannya seperti apa, seperti itu. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami untuk matkul Sistem Informasi Akuntansi, terkhususnya untuk bab siklus penjualan berbasis komputer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.